Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Harga Pokok Proses Lanjutan dengan subbab Metode Harga Pokok Rata-Rata Tertimbang Departemen Pertama dan Metode Harga Pokok Rata-Rata Tertimbang setelah Departemen Pertama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Rahma Anggraini dengan NIM B200-200-238, dan yang kedua ada Wulan Sulistiawati dengan NIM B200-200-239, dan yang ketiga adalah Nadifa Akila dengan NIM B200-200-580. Langsung kita mulai dengan subbab yang pertama, yaitu Metode Harga Pokok Rata-Rata Tertimbang Departemen Pertama. Dalam Departemen Produksi Pertama ini, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang berawal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya periode sekarang, kemudian dihitung rata-ratanya dengan membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Rumus perhitungan harga pokok per unit produk Departemen Pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang pertama ada biaya bahan baku per unit, yaitu biaya bahan baku melekat pada produk proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dan dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik per unit. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya ada proses pemberlakuan metode rata-rata di Departemen Pertama. Yang pertama, dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, hal tersebut dapat dihitung dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya-biaya periode berjalan. Yang kedua, dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, yaitu dengan cara barang jadi atau bisa disebut juga barang yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Nah, untuk kemudian harga pokok rata-rata dihitung berdasarkan total biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Yang ketiga, dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Nah, harga pokok tersebut terdiri dari harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Yang keempat, dihitung harga pokok rata-rata persatuan yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Yang kelima, menghitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang bersangkutan. Nah, hal tersebut dapat teman-teman lakukan dengan cara menjumlahkan harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah dengan harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu ada metode harga pokok rata-rata tertimbang setelah Departemen Pertama. Dalam metode ini, harga produk yang dihasilkan oleh Departemen Produksi setelah Departemen Produksi yang pertama merupakan harga pokok kumulatif. Nah,
Untuk harga pokok kumulatif sendiri, yaitu penjumlahan harga pokok dari departemen sebelumnya dengan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dari sini, teman-teman sekalian dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen setelah departemen produksi yang pertama, yaitu perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama yang bersangkutan. Untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kami juga mensajikan beberapa rumus untuk perhitungan harga pokok per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Di antaranya yang pertama ada rumus harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya, yang terdiri dari harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya sama dengan harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah dengan harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang, kemudian dibagi dengan produk dalam proses awal ditambah dengan produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Yang kedua, ada rumus harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama, yang terdiri dari biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal, kemudian ditambahkan dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Selanjutnya, teman-teman dapat membaginya dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Untuk selanjutnya, ada biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Kemudian, teman-teman dapat membaginya dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Oke, selanjutnya yaitu 4 biaya overhead pabrik per unit. Ada biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Terus habis itu dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Nomor 5, total harga pokok produksi persatuan yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 4. Next slide yaitu contoh soal. Contoh soal untuk departemen lanjutan atau departemen setelah departemen pertama. Ini contoh soalnya yaitu hitunglah unit ekuivalensi terlebih dahulu, kemudian membuat perhitungan biaya produksi kumulatif seperti pada tabel di bawah ini. Perhitungan biaya produksi kumulatif Departemen Penyelesaian bulan April 2008. Unsur biaya produksi yang melekat pada BPD awal, sebelahnya yang ditambahkan pada periode sekarang, dan sebelahnya ada total biaya, sampingnya ada UA, sampingnya juga yang terakhir ada biaya produksi persatuan. Kolom kedua yaitu ada HP dan departemen pemotongan biaya ditambahkan di departemen 2, di bawahnya ada BTK dan BOB. Sebelah kanannya HP dari departemen pemotongan biaya ditambahkan di departemen 2 itu ada sebesar 2.050.000. Untuk yang ditambahkan pada periode sekarang ada 100.450.000. Untuk total biaya ada 102.500.000. Sebelahnya UA ada 2.500.
Dan yang terakhir biaya produksi persatuan ada 41.000. Untuk BTK yang melekat pada BDP awal ada sebesar 180.000. Yang ditambahkan pada periode sekarang ada sebesar 9.740.000. Total biaya 9.920. UE-nya ada 2.480 dan biaya produksi persatuan ada 4.000. Untuk yang terakhir yaitu BOP yang melekat pada BDP awal sebesar 225.000. Yang ditambahkan pada periode sekarang ada 12.175.000. Total biaya ada 12.400.000 dan UE ada 2.480 dan biaya produksi persatuan ada 5.000. Apabila yang melewati pada BDP awal di totalnya menjadi 2.455.000. Total dari yang ditambahkan pada periode sekarang ada 122.365.000. Total biaya ada 124.820.000 dan total biaya produksi persatuan ada 50.000. Selanjutnya yaitu slide 14. Perhitungan harga pokok produk selesai dan PDP Departemen 2 atau Departemen Penyelesaian. Jadi slide ini masih nyambung sama slide sebelumnya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang 2.400 unit dikali dengan 50.000 dan menghasilkan 120 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir HP dan Departemen Pemotongan 100 unit dikali 41.000 hasilnya 4.100.000 ditambah dalam Departemen Penyelesaian BTK 100 unit dikali 80% dikali 4.000 dan totalnya 320.000. BOP 100 unit dikali 80% dikali 5.000 dan hasilnya 400.000. Hasil dari yang di atas tadi jadi 4.100.320 dan 400.000 itu ditambahkan semua. Setelah itu hasil dari pertambahan tadi ditambah lagi dengan harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke gudang yaitu 120.000 ditambah dengan 120 juta ditambah dengan 4.820.000 dan menghasilkan 124.820.000 sebagai jumlah HP produksi yang dibebankan dalam Departemen Penyelesaian. Selanjutnya yang terakhir yaitu ini ada contoh soal dari PT Bajuku Indah, laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian pada bulan April 2008 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Di sini ada daftar produksi, biaya yang dibebankan dalam Departemen Penyelesaian, dan perhitungan biaya. Jadi kurang lebih contoh soal untuk metode rata-rata tertimbang seperti ini. Dan metode rata-rata tertimbang ini menggunakan laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.